Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bertemu kembali dalam acara ziarah dan ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana dengan banyak-banyak berselawat kepada beliau, kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan keluarganya insyaallah di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa, sembari kita menunggu teman-teman untuk berkumpul, untuk bergabung bersama kita, bergabung dalam kafilah mohon maaf, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, menunggu kafilah rombongan dari ziarah kita ini, kita akan seperti bagaimana biasanya, kita akan bahas dua hal dari ziarah yang biasa kita sampaikan. Kita telah membahas sedikit banyaknya tentang apa isi dari doa izin masuk berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, dan kita juga telah masuk kepada pembahasan tentang tentang isi dari ziarah itu. Jadi ziarah adalah pertemuan antara peziarah yang datang dan orang yang diziarahi. Walaupun sebagaimana saya katakan sebelumnya, kita tidak datang ke Imam Ridha alaihissalam, kita tidak datang ke Masyhad dengan segala macam hal yang membuat kita tidak bisa hari ini berkumpul di haram Imam Ridha alaihissalam. Alangkah baiknya kalau jika kita bisa berkumpul hari ini, kita melewati satu pintu demi pintu haram Imam Ridha yang luas tersebut. Kita berdiri di depan pintunya sambil mengucapkan doa izin masuk ke haram beliau. Sungguh suasana itu adalah menjadi suasana yang sangat indah, karena bagi para pecinta yang merindukan sosok yang dicintainya, maka pintu demi pintu, izin demi izin, langkah demi langkah akan memberikan nilai, akan memberikan makna dalam setiap langkah, dalam setiap saat, dalam setiap detiknya. Bagaimana itu? Ini bukanlah hal yang bisa kita bicarakan, tetapi hal yang harus kita rasakan. Ya, bagaimana dengan ziarah ini? Walaupun kita melakukan ziarah secara virtual, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian insya Allah tidak akan bosan untuk mengikuti ziarah ini, kecuali mungkin dalam waktu-waktu ini Bapak Ibu sekalian berhalangan karena ada sesuatu kerjaan, sesuatu yang harus dilakukan sehingga tidak bisa hadir bersama kita dalam majelis ini. Bahkan terkadang saya pribadi juga pun seperti itu. Misalnya 2 minggu yang lalu
terpaksa acara ini tertunda kemarin ya karena memang ada satu hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan waktu pada kita, kalaupun kita tidak bisa memijakkan kaki kita ke Bari, ke haram Imam Ridho alaihissalam, paling tidak kita jadikan rumah kita hari ini sama-sama sebagai pelataran dari haram Imam Ridho itu sendiri, sehingga rumah kita menjadi rumah yang penuh berkah, rumah yang penuh cinta, rumah yang penuh dengan keselamatan, menjadi rumah tempat inspirasi bagaimana menunjukkan kecintaan ini kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi. Rumah-rumah kita tidak hanya sebatas tempat tinggal kita, tetapi rumah-rumah kita bisa menjadi cahaya bagi penduduk langit ketika mereka mengadahkan matanya ke bumi ini. Itulah yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, bagi seorang peziarah, benar bahwa sangat berharap kata-kata mulia ini, kata-kata dalam doa ziarah ini bisa dipanjatkan langsung di haram Imam Ridho alaihissalam. Saya juga pun berharap seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sudah lebih kurang setahun sudah lebih dari setahun saya meninggalkan kota Mashhad itu. Bisa dibilang ziarah kita ini mungkin adalah bagian dari bahwa saya tidak bisa move on bahasanya karena telah meninggalkan kota Mashhad tersebut. Dan alhamdulillah ketidak move onan saya dalam meninggalkan kota Mashhad, saya ditemani oleh Bapak Ibu sekalian. Walaupun satu orang dari Bapak Ibu sekalian menemani saya dalam ziarah ini, walaupun saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian telah menemani ziarah ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menjadi saksi. Bisa menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa saya benar-benar tidak bisa move on dalam berjauhan dengan Imam Ridho alaihissalam. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita berziarah bersama, menziarahi Imam Ridho alaihissalam walaupun dalam jarak yang sangat jauh. Walaupun secara ilmiah bahwa dimanapun kita berada, ketika salam kita sampaikan kepada mereka, mereka akan mendengarkan salam kita. Mereka akan menjawab salam kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita jauh, kita katakan bahwa kita jauh dari Mashhad, dari kota suci Mashhad, tapi semoga dengan kebersamaan kita ini, kita menjadi seolah-olah tanah bumi yang kita pijak ini, rumah yang kita pijak ini, seolah-olah adalah Mashhad itu sendiri. Ini adalah kata-kata yang bagi seorang pecinta, karena memang cinta itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dituntut untuk mencintai mereka. Illa mawaddata fil qurbah, kecuali cinta kepada mereka. Apa jumlah sebelumnya, bahwa jerih payah balasan la as'alukum alaihi ajr illa mawaddata fil qurbah, bahwa tidak ada upah dari susah payahnya Nabi Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam. Dia telah mengorbankan semuanya, harta, keluarga, waktu, hanya untuk agama ini, dan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik
alam semesta ini, pemilik kita semua, tidak lain dan tidak bukan untuk cinta kepada mereka. Sedangkan cinta itu bukan hal yang bisa kita paksakan untuk kita katakan saya benar-benar akan mencintai. Tidak. Itu tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa dikondisikan. Misal karena cinta itu bersifat ilmu huduri, mungkin pernah saya jelaskan bahwa cinta, takut itu kan sifat dari ilmu huduri. Takut itu adalah bagian dari batin kita. Tapi kita bisa mengkondisikan bagaimana takut itu hadir dalam diri kita. Bagi orang yang takut kodok, silahkan tunjukkan kodok di depannya, maka dia akan ketakutan dan rasa takut itu hadir dalam dirinya. Ketika kita memiliki kecintaan, maka apa yang kita harus lakukan? Banyak hal. Dengan taat kepada mereka, dengan melaksanakan semua perintah yang mereka perintahkan, dan salah satunya dengan mendatangi mereka, termasuk dengan cara menziarahi, memberikan salam kepada mereka. Itu adalah cara-cara yang bisa kita kondisikan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang menghadirkan cinta di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menghadirkan cinta itu di dalam diri kita. Terus apa tanggung jawab kita? Bagaimana kita untuk melakukan itu? Adalah dengan ikhtiar kita kondisikan cinta itu sehingga kita bisa menghadirkan cinta itu kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi. Dan itulah yang menjadi program kita yang kita lakukan dengan ziarah. Kita hubungkan hati kita, dan dengan ngaji kita Uyun Akhbar Ridha, kita coba hubungkan dengan ruang konsep kita, dengan pikiran kita, dengan akal kita. Jadi kita mengenal Ahlul Bait sallallahu alaihi secara hati, secara intuisi, secara huduri istilahnya. Dan dengan ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha, kita akan mengenali Imam Ridha alaihissalam secara konsep. Kita akan mengenali Imam Ridha alaihissalam secara pikiran, secara ide, dan secara akal. Insya Allah bersatunya ide dan hati, ide dan batin, sehingga menjadikan kita seorang manusia yang benar-benar memiliki cinta hakiki, cinta dalam ruang konsep dan cinta dalam diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita kutip sedikit saja mungkin. Allahumma sholli alal Hasani wal Husain sibta nabiyyik. Jadi Imam Hasan, Imam Husain bukanlah cucu dari Muhammad, tetapi cucu dari seorang nabi. Cucu dari seorang nabi. Boleh jadi Nabi Muhammad SAW memiliki banyak cucu. Kita tahu ada banyak cucu Nabi Muhammad SAW. Ada Hazrat Zainab, ada Ummi Kulsum, yang yang dua putri dan juga sebagai cucu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad. Tapi cucu dari kenabian tidak lain dan tidak bukan adalah Imam Hasan dan Imam Husain alaihi salam. Jadi dalam artian Imam Hasan dan Husain ini cucu ideologis, bukan cucu yang bersifat genetik, walaupun benar bahwa Imam Hasan dan Imam Husain juga adalah cucu genetik, tetapi ketika dipakai istilah kenabian itu menunjukkan nilai ideologis yang ada pada Rasulullah SAW. Dan Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam tidak lain dan tidak bukan adalah cucu dari kenabian. Dalam artian adalah beliau Imam Hasan, Imam Husain adalah pelanjut dari nilai-nilai kenabian yang ada, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya juga tidak akan memperpanjang muqaddimah saya, dalam artian sembari menunggu ikhwan akhwat sekalian. Sudah 15 menit kita lewati, dan kita akan masuk kepada ziarah kita sendiri. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, izin minta masuk. Dalam artian apa minta masuk? Apakah kita akan melangkah kepada Imam Ridha? Tidak, tetapi doa izin masuk untuk menghubungkan jiwa kita, untuk menghubungkan diri kita dengan Imam Ridha alaihissalam.
dan penghubungan antara kita dan Imam Ridha alaihissalam itu bisa dihubungkan dan kita meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keterhubungan itu terjadi. Jadi ada konektivitas antara kita dan Imam Ridha alaihissalam. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita baca doa yang setelah ditampilkan di depan layar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa alihi. Waqad mana'atan nasa ayadkhulu illa biiznihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, keterhubungan itu juga butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka keterhubungan itu tidak akan terjadi. Faqulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhar asy-syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati wa'lamu anna rasulaka wa khulafaka alaihimus salam ahya innaka yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka hajabta an sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi bilazizi munajatihi wa inni astazinuka ya rabbi awwala wa astazinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعة علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد وأزل يا مولاي في الدخول أفضل ما زنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أحلو لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi doa izin masuk kita akan sama-sama membaca hadis doa ziarah matan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salatan la yaqwa ala ihsa'iha wa
اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمحيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الربية الزكية سيدة النساء في الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والهج والهجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصالحين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله
السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووسي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. Allah, bapak-bapak, ibu sekalian, para peziarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan doa-doa ini Bapak Ibu sekalian. Allahumma ilaika samattu min ardi wa qata'tul bilad wa jaa rahmati. Ya Allah, kami berkumpul setiap hari Rabu. Kami panjatkan selawat, kami panjatkan salam, kami berdoa, kami berziarah. Hati kami tujukan kepada Imam Ridha alaihissalam. Untuk apa? Raja rahmati. Untuk mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu, kasih-Mu ya. Jangan Engkau tinggalkan kami. Jangan Engkau biarkan kami. Ayomi kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Wala tukhayyibni wala turaddani bighairi qada'i hajati. Ya Allah, jangan kami hanya mengucapkan, menyampaikan hajat-hajat kami. Tapi hajat kami terabaikan begitu saja. Ya Allah, ijabah, kabulkan seluruh hajat-hajat kami ya. ورحم تقلبي على قبر بني أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك إن الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم
وأبرأوا من كل ولية دونه. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدانك، صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد wajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, itulah ziarah kita, doa-doa kita, selawat kita yang telah kita sampaikan, yang telah kita panjatkan, yang telah kita utarakan dalam ziarah ini. Silakan Bapak Ibu sekalian utarakan kembali apa yang Bapak Ibu sekalian hajatkan, apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan, apa menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Doa kita untuk sahibul bait, untuk orang-orang yang ada di rumah, yang hari ini rumah itu kita jadikan tempat berziarah untuk orang-orang tua kita, entah itu mereka hidup ataupun telah tiada. Semoga ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai mereka semua. Doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang tertindas, saudara-saudara kita, semoga mereka diberikan kekuatan. Yang syahid Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan perjuangan dari para pejuang. Allah Subhanahu wa taala melindungi pimpinan kita Said Ali Khamenei, Ayatullah Said Ali Khamenei, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menyegerakan kezuhuran Sayyidul Amri waz Zaman Imam Mahdi Ajallahu taala farajah. Sama-sama kita bacakan Allahumma kulli walikal hasan. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita tutup dengan selawat maksus Imam Ridha Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali bin Musa Ridha al-Murtada الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترامة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Nah, berakhir selawat tadi, maka berakhir pula lah acara ziarah kita Bapak Ibu sekalian, dan kita akan lanjutkan
kajian kita, yaitu kitab Uyun Akhbar Ridha. Dalam kesempatan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Isi hadis yang keempat ini masih juga menerangkan tentang kisah lauh atau prasasti yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi, masih juga tentang berkenaan tentang hal tersebut dengan dengan perawi yang berbeda. Dalam kesempatan yang kali ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang keempat ini. Hadis ini sebagaimana biasa kita akan bacakan matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Abul Abbas Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq Talaqani. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abul Abbas. Syekh Saduq mengambil hadis ini dari Abul Abbas Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq Talaqani radhiyallahu an. Sebuah sosok pribadi yang sangat besar. Qala haddatsana, dan hadis ini diriwayatkan dari Hasan bin Ismail. Qala haddatsana Sa'id bin Muhammad Qattan, dan hadis ini juga dikutip oleh Hasan bin Ismail dari Sa'id bin Muhammad Qattan berkata, haddatsana Abdullah bin Musa Rawiyani Abu Turab, dan hadis ini dikutip dari Abdullah bin Musa Ruyani Abu Turab an Abdul Azim bin Abdillahil Hasani. Nah, ini Abdul Azim bin Abdullah Hasani adalah seseorang yang sangat agung, Bapak Ibu sekalian. Beliau ini makamnya di kota Rey. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian pernah datang ke kota Rey, dia adalah salah satu sayyid juga, dalam artian keturunan dari para imam alaihissalam, dari Imam Hasan alaihissalam, keturunan dari Imam Hasan al-Hasani. Terus salah satu keagungan beliau ini, Abdul Azim bin Abdullah al-Hasani ini, adalah tentang beliau ada riwayat dari salah satu imam kita, saya lupa, Imam Jawad kah atau Imam Hadi, bahwa dikatakan bahwa ada orang ingin bertemu kepada mereka. Dikatakan bahwa kalau tidak salah orang Iran, mereka sangat jauh, Bapak Ibu sekalian, untuk pergi ke Karbala. Bagi para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, pada dasarnya kalau mereka mendapatkan waktu, mendapatkan kesempatan untuk hadir
bisa hadir di pusara, di makam para maksumin sallallahu alaihi, maka itulah yang mereka harapkan, itulah yang mereka inginkan. Akan tetapi dengan kondisi mereka tidak bisa senantiasa selalu pergi ke Karbala, maka mereka meminta kepada imam apa yang harus mereka lakukan. Imam berkata bahwa di Rey ada salah satu makam orang mukmin yang bernama ini Abdul Azim bin Abdullah Al-Hasani. Beliau dimakamkan di Rey, dan menziarahi beliau ini sama dengan menziarahi Imam Husain alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang baik itu walaupun mereka bukan maksum sallallahu alaihi, tapi ketika mereka baik, mereka mensucikan diri mereka, maka mereka akan terhubung dengan imam-imam suci alaihissalam. Makanya kita di sini juga jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kalau kita ingin rindu Bapak Ibu sekalian dengan Imam Husain alaihissalam, tapi kita jauh, kita ingin ziarah, salah satunya adalah ziarah kepada orang-orang alim, ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Kita ziarahi mereka, itu seolah-olah kita juga menziarahi Imam Husain alaihissalam. Dan di dalam riwayat lain, untuk terhubung dengan para maksumin alaihissalam juga tidak hanya sebatas pada menziarahi makam mereka, tapi juga menghadiri majelis-majelis mereka, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita baru saja selesai dari selesai dari hari-hari mengenang kesyahidan dari Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Kita tahu bahwa Fatimah Zahra sallallahu alaihi tidak ada, dalam artian kita tidak mengetahui di mana beliau dimakamkan. Karena kita tidak mengetahui di mana beliau dimakamkan, artinya apa? Kita tidak mungkin untuk menziarahi makamnya, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita sangat menginginkan. Oleh sebab itu, dalam sebuah kisah berdasarkan mimpi dari Ayatullah Mar'asi Najafi, salah satu seorang ulama besar di Irak pada saat itu, ketika dia memiliki hajat untuk untuk bisa berziarah ke makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi, Bunda Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi, dia bermimpi dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apa isi mimpinya? Amirul Mukminin mengatakan bahwa saya telah bersumpah kepada Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, saya tidak akan pernah mengatakan di mana posisi makam dari Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, sebagaimana itu sholati malam itu dan dimakamkan malam itu tanpa harus memberikan berita, memberikan kabar kepada siapapun. Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib melakukan hal yang diminta oleh Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Akan tetapi karena sudah menjadi janji dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang memakamkan Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, dan maaf, dan berjanji untuk tidak memberitahukan kepada siapapun di mana posisi makam dari Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, maka dia tidak akan menginformasikan kepada siapapun sebagaimana janjinya. Tetapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga memberikan solusi kepada Ayatullah Mar'asi Najafi dalam walaupun hanya dalam mimpinya, untuk menziarahi Sayyidah Fatimah Maksumah yang berada di kota Qum saat ini. Jadi berziarah kepada Sayyidah Fatimah Maksumah sama seperti menziarahi Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi, walaupun esensinya pastilah berbeda, Bapak Ibu sekalian. Menziarahi berbeda antara menziarahi Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi dengan Sayyidah Fatimah Maksumah sallallahu alaihi. Pasti juga berbeda antara menziarahi Imam Husain alaihissalam dengan
Abdul Azim bin Abdullah Al-Hasani di kota Rai. Pastilah berbeda Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, menziarahi Imam Ridha alaihissalam di Mashhad dengan menziarahi Imam Ridha yang ada sebagaimana kita lakukan pada saat ini. Hanya saja apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada mereka sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berziarah kepada Imam Husain alaihissalam, dan semoga kita juga diberikan kesempatan untuk berziarah ke Imam Ridha alaihissalam di kota Mashhad, dan begitu pula dengan imam-imam lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan, dan hadis ini diriwayatkan dari Abdul Azim. Bahkan Abdul Azim juga mengkomentari dari hadis ini. Jadi nanti kita akan menemukan ada komentar Abdul Azim bin Abdullah Al-Hasani ini. Karena beliau adalah orang yang sangat bisa diandalkan, orang yang sangat dipercaya, sehingga ada hadis yang berkenaan tentang beliau, keutamaan dari menziarahinya. An Ali, dari Abdul Azim, An Ali bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan hadis ini juga diambil dari salah satu keluarga Nabi, Ali bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali. Jadi dari keturunan dari Imam Hasan alaihissalam. Berkata Ali bin Hasan tadi, qala haddatsani Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad. Dan kami mendapatkan hadis ini dari siapa? Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad. Muhammad Bagir itu maksudnya. An Abi, dari ayahnya siapa? Dari ayahnya Abdullah tadi. Siapa nama ayahnya? Abdullah tadi. Ayahnya Muhammad. Berarti dari Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Muhammad. An Jaddi, dari kakeknya. Siapa kakeknya tadi? Adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Ali bin Husain bin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, anna Muhammad bin Ali al-Bakir, dan dia meriwayatkan, siapa? Imam Ja'far meriwayatkan pada hadis ini bahwa, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ja'far. Imam Ja'far alaihissalam menceritakan kepada putranya, yaitu Muhammad bin Ja'far, dan putranya juga meriwayatkan kepada Abdullah. Jadi dari Muhammad bin Ja'far ini meriwayatkan, dan nanti kita akan menemukan persoalan pada Muhammad bin Ja'far ini. Siapa sosok dia? Imam Ja'far mengatakan bahwa anna Muhammad bin Ali al-Bakir, bahwa Imam Muhammad Bakir alaihissalam jama'a wuldah. Beliau mengumpulkan putra-putranya. Dikumpulkanlah Imam Ja'far as-Shadiq dan dikumpulkan putra-putra lainnya. Wa fihim amuhum Zaid bin Ali, dan di situ juga ada pula pamannya Imam Ja'far as-Shadiq, yaitu saudara dari Imam Bakir alaihissalam. Siapa namanya? Namanya Zaid bin Ali. Pengikut-pengikut Zaid bin Ali inilah yang menjadi mazhab Syiah Zaidiyah. Summa akhraja ilaihim kitaban, dan Imam Bakir alaihissalam mengeluarkan sebuah kitab bi khatti Ali, dan kitab ini dicatat oleh Ali alaihissalam, wa imla'ir Rasulillah maktuban fih. Nah, dan didiktekan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini bahwa kitab ini tidak diambil dari Sayyidatuna Zahra sallallahu alaihi, tapi langsung dari Rasul. Sebagaimana kita baca dalam hadis sebelumnya bahwa apa? Kitab ini adalah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah membaca isi hadis isi prasasti tersebut. Makanya oleh sebab itu apa yang diketahui oleh Rasul itu dibacakan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan prasastinya itu diberikan kepada siapa? Prasastinya itu diberikan kepada Sayyidatuna Zahra sallallahu alaihi. Maktuban fih, yang ditulis padanya. Apa isinya? Hadza kitabi minallahil azizil hakim. Ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, aziz yang maha mulia dan hakim yang maha bijaksana, yaitu istilahnya titik-titik hadisil lauh ila maudhi'il ladzi yaqulu fih
wa ulaika humul muhtadun. Yaitu sebagaimana isi dari hadis loh yang telah kita baca dalam beberapa pertemuan. Benar-benar dalam beberapa pertemuan. 3 atau 4 pertemuan telah kita baca hadis tersebut, Bapak Ibu sekalian. Bikhati ila mawdi'il ladzi yaqulu fihi wa ulaika humul muhtadun. Akhir dari kitab hadis itu adalah humul muhtadun. Jadi 12 imam itu diterangkan dalam hadis itu, dan mereka adalah humul muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qala fi akhirih, dan ini hadis yang penting, dan akhirnya apa? Qala Abdul Azim, berkatalah Abdul Azim. Jadi dalam artian Abdul Azim tadi yang saya katakan tadi, yang saya sebutkan bahwa makamnya di kota Rey tadi, adalah orang baik yang menziarahinya sama seperti menziarahi Imam Husain alaihissalam, memiliki komentar terhadap hadis ini. Apa komentarnya? Sangat menarik. Al-ajab kullu ajab. Luar biasa. Di dalam heran dia. Apa yang membuat si Abdul Azim ini heran? Inilah yang membuat dia heran. Li Muhammad bin Ja'far wa khuruji, kepada dia heran kepada Muhammad bin Ja'far. Kenapa? Karena dia menentang dari membelot dari gerakan Imam alaihissalam. Dalam sebagai kisah, dia bergabung dengan pasukan Zaid bin Ali. Sebenarnya saya masih belum terlalu paham dalam artian tentang gerakan, karena gerakan Zaid bin Ali, karena kita memiliki beberapa riwayat Bapak Ibu sekalian, bahwa gerakan Zaidiyah itu sebenarnya didukung oleh Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Kita menemukan beberapa riwayat bahwa Imam Ja'far as-Shadiq itu membiayai kehidupan ma'isyah keluarga dari Zaid bin Ali. Kenapa? Karena dia bergerak dengan harb, dengan perang. Sedangkan Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam itu tidak memiliki kesempatan untuk bergerak secara peperangan, karena Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam memiliki peranan yang sangat penting untuk keberlanjutan mazhab Ahlul Bait salamullah alaih. Karena Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam memiliki visi yang sangat panjang. Beliau tahu bahwa suatu hari gerakan Ahlul Bait ini akan imam akan gaib, mereka tidak berhasil dalam artian cepat, lebih mudah dalam waktu dekat, tetapi dalam waktu yang sangat panjang sebagaimana kegaiban ini, dan tidak tahu kapan kegaiban ini akan berakhir. Dan visi imam pada saat itu, dia lebih mengajarkan banyak hal kepada para pengikut pecinta Ahlul Bait, sehingga dia memanfaatkan kondisi yang masa keruntuhan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan berdirilah Bani Abbasiyah yang baru. Dan imam memanfaatkan dalam upaya pendidikan, dan kita tahu bahwa imam memiliki banyak murid dan banyak hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja'far as-Shadiq sallallahu alaihi. Inilah beliau, sosok beliau, dan dia hidup dengan sistem ajar mengajar, begitulah. Sedangkan putranya ini dia ikut gerakan sama seperti Zaidiyah, dia lebih asik untuk bertempur. Jadi bertempurnya mereka, apakah karena mereka keluar dari gerakan Imam Ja'far as-Shadiq sallallahu alaihi, ataukah merupakan sebuah strategi? Memang ini perlu dikaji, makanya saya tidak ingin memutuskan hal itu tersebut. Tetapi berdasarkan hadis ini, sesuai dengan komentar dari komentar dari Abdul Azim, bahwa dia melakukan khuruj, dia keluar dari gerakan Imam Ja'far as-Shadiq sallallahu alaihi. Terlepas dari itu, waqad sami'a Abah alaihissalam. Sedangkan kata komentar dari Abdul Azim tadi, seandainya benar bahwa benar-benar jalannya keluar dari jalur Imam Ja'far as-Shadiq sallallahu alaihi, maka sangat luar biasa. Beliau sudah mendengarkan hadis ini, sami'a Abah, sudah mendengarkan abahnya, ayahnya Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam meriwayatkan hadis ini, wayahki, dan mengkisahkannya, menceritakannya. Ia pun menceritakannya kepada siapa? Kepada anaknya. Siapa anaknya tadi dalam hadis tadi? Abdullah bin Ali. Iya kan? Oh bukan. Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin
Abdullah bin Muhammad, anaknya yang bernama Abdullah, dia riwayatkan hadis ini bahwa Imam menunjukkan sebuah buku yang ditulis oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang didiktekan oleh Rasulullah SAW, yang menyebutkan kepribadian dari 12 imam, yang salah satunya adalah Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi. Summa qala hadza sirrillah. Ini sama seperti kemarin, bahwa peliharalah, dalam artian ini hadis sangat luar biasa. Seandainya kita tidak mendapatkan hadis satupun dari Rasulullah SAW, maka kita akan beruntung ketika mendapatkan hadis ini. Dan kita tahu bahwa nama 12 imam itu tidak dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala hanya menyinggung saja bahwa ada di luar kenabian ulul amr atau wali hukum, ayat tentang kewalian atau tentang ulul amr, tapi siapa-siapa mereka tidak disebutkan. Oleh sebab itu layaklah dikatakan pribadi-pribadi yang tercantum dalam kitab hadis itu sebagai sirrillah, sebagai rahasia Allah Subhanahu wa taala, wadinu, dan merupakan agama Allah. Sebagaimana kita tahu ayat kesempurnaan bagi Allah sebuah agama adalah agama Islam itu adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan siapa imam setelahnya. Dan pastinya di sisi Allah ada imam-imam lainnya setelah dari Amirul Mukminin, setelah berikutnya, sebagaimana hadis yang hadis tersebut. Wadini malaikati, dan ini adalah agamanya para malaikat. Fasunhu ila an ahlih, maka jagalah hadis ini dari ahlinya. Dalam artian, tidak usahlah kita bawa hadis ini ke tengah masyarakat, orang yang tidak meyakininya. Cukuplah apa Bapak Ibu sekalian, kita menjadi keindahan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kita tidak usah berkoar-koar, kita ini Syiah, kita ini pengikut Ahlul Bait, kita meyakini 12 imam, tapi tunjukkanlah pada mereka bahwa kita sebagai pengikut Ahlul Bait adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang menjaga adab, orang-orang yang selalu berupaya untuk menjaga keserasian antara lingkungan, keserasian dengan kita sesama manusia, dan keserasian antara hubungan hamba dan penciptanya. Jadi ada hubungan keserasian, cocokan, kelayakan di situ. Wa auliyai, dan itu semua harus kita jaga. Dan waktu kita juga sudah habis Bapak Ibu sekalian, saya akan hanya membacakan terjemahannya. Dari Abdul Azim bin Abdullah Al-Hasani meriwayatkan, ada putusan dari situ periwayat-periwayatnya, karena nanti Abdul Azim inilah yang menjadi mengkomentari dari hadis ini. Dari Muhammad bin Ja'far, dan dari ayahnya Imam Shadiq alaihissalam meriwayatkan, sesungguhnya Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir mengumpulkan putra-putranya, dan di situ ada paman mereka Zaid bin Ali. Kemudian ia mengeluarkan sebuah buku dengan tulisan Ali alaihissalam, dalam artian tulisan atau huruf, tulisan yang langsung ditulis oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang didikte oleh Rasulullah SAW, yang tertulis padanya, ini adalah kitab dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana, yaitu hadis prasasti hingga pada kalimat yang disebutkan padanya, yaitu apa? Mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Kemudian pada akhir hadis tersebut berkatalah Abdul Azim. Abdul Azim mengkomentari hadis itu, sungguh luar biasa bagi Muhammad bin Ja'far atas pembangkangannya setelah mendengar ayahnya dia berkata dengan peristiwa ini dan menceritakannya, meriwayatkan hadis tersebut. Maksudnya, kemudian ia mengatakan ini adalah rahasia ilahi dan agamanya dan agama para malaikatnya, dan maka jagalah kecuali pada ahlinya dan para aulianya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah isi dari hadis keempat dalam bab ke-6 ini. Kalau kira-kira ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu sekalian, saya akan menjawab jika saya mampu menjawab. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menghadiri acara kita ini, ziarah dan ngaji kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi, menerima ziarah kita ini
dan melihat kita, walaupun kita jauh entah di mananya kota Khurasan, kota Mashhad Ar-Ridha alaihissalam, dan kita tertulis tercatat sebagai para pecinta. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu, silakan Ibu. Apa khabar Ustaz? Puan, semoga sihat Ustaz ya. Ustaz, yang ditulis ini tadi, inilah kitab dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kitab ini mengandungi materi yang sama sebagaimana dinyatakan sebelumnya hingga ungkapan kata-kata berikutnya. Hadis yang sebelum ini ataupun maksudnya yang berurutan daripada imam-imam sebelum Imam Rida ni salah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan, mungkin saya kurang faham Ustaz. Ya Bu, sebagaimana hadis yang di dalam prasasti tersebut tertulislah nama 12 imam dengan karakternya sendiri, sebagaimana hadis kedua Bu dalam bab ini kalau tidak salah saya, hadis kedua, 3, 4, iya, hadis yang kedua itu telah dicantumkan isi dari hadis itu, di mana 12 imam itu dituliskan dalam hadis tersebut Ibu. Tetapi narasinya itu berbeda, dalam artian perawi hadis itu, kisah hadis itu. Kalau hadis yang kedua itu mengutip dari siapa? Kita mengutip dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Tapi di sini bukan Jabir, tetapi langsung diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dan beliau pula meriwayatkan hadis ini kepada putra-putranya, dan putranya meriwayatkan kepada cucunya, sampai kepada salah satunya adalah Abdul Azim bin Abdullah Al-Hasani, hingga sampai kepada Syekh Saduk. Jadi dalam artian Ibu sekalian, bahwa hadis ini mendapatkan riwayat yang berbeda, tetapi dengan mengacu pada hadis yang ada di dalam loh atau prasasti tersebut Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami kira-kira? Jadi masuk jalurnya berlainan Ustaz. Iya, betul. Jalurnya berlainan Bu. Jalurnya berlainan. Tapi isi kandungannya tetap sama. Isi kandungannya tetap sama, tetapi ada beberapa, makanya tadi saya coba jelaskan tentang keagungan Abdul Azim. Jadi kita ingin mengutip kisah tentang Abdul Azim, isi kandungannya sama Bu. Makanya di situ dipendekkan kan. Dikatakan di sini Maha Bijaksana, terus titik-titik saya terjemahkan, dan di dalam itu juga sama seperti itu. Ada hadis loh ila maudhi'il ladzi yaqulu fihi ulaika humul muhtadun. Karena memang akhir dari hadis itu humul muhtadun. Itu dalam bahasa Arabnya, Bu. Benar sekali. Dari Abdul Azim ini yang makamnya di Tehran ya Ustaz? Iya, yang di Rai. Iya Bu, betul. Yang di Tehran. Oke, baik Ustaz. Betul sekali. Baiklah, kira-kira ada lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu ditanyakan? Ustaz, lagi satu tentang yang ini kan, hadisnya kata ini adalah rahsia-rahsia Allah, agamanya dan agama para malaikat. Ini yang tadi Ustaz ada terangkan tentang kuburan Fatimah Zahra, itu salah satunya ya Ustaz maksudnya. Iya, rahasia-rahasia Allah itu banyak sekali Bu. Sangat banyak sekali rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak dijabarkan kepada semua orang seperti itu. Tetapi secara universal itu sudah disampaikan kepada kita, tetapi hal-hal yang bersifat parsial itu terkadang tidak disampaikan. Banyak hal seperti bagaimana sholat. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menerangkan sholat sholat kepada kita, maka Al-Quran tidak akan menerangkan bagaimana cara kita sholat, kan seperti itu. Tetapi Al-Quran memberikan penjelasan tentang keberadaan sholat, tetapi parsial dari sholat itu Allah tidak uraikan. Nah, itu disampaikan Allah secara rahasia kepada
kepada Nabi, dan alhamdulillah Nabi menerangkan kepada kita sehingga kita semua mengetahui tentang sholat. Dan banyak hal yang tidak dipertanyakan, maka itu akan menjadi rahasia bagi para nabi dan bagi para wasi-wasi, kan seperti itu. Jadi keberadaan para maksum sebagaimana kita yakini tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga rahasia itu. Dan boleh jadi ketika rahasia itu harus diutarakan, ya maka mereka akan mengutarakan, termasuk daripada hadis-hadis ini. Kan hadis ini sebenarnya rahasia, tapi bagi sebagian orang seperti Jabir Al-Ansari itu diizinkan oleh Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi untuk mengetahuinya. Dalam artian hanya orang-orang yang layak untuk mengetahui rahasia-rahasia ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika hadis ini telah kita baca, maka benar-benar harus kita jaga. Kita harus mencari apa yang diinginkan Ahlul Bait dari kita, bagaimana kita. Sebenarnya saya tadi ingin membacakan satu hadis apa yang diinginkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, tapi memang waktu tidak habis. Dalam artian di luar dari ini, maka saya cukupkanlah. Insya Allah mungkin dalam kesempatan lain saya akan bahas hal tersebut. Jadi menjaga itu bagaimana, kira-kira seperti itu Ibu sekalian. Baik, syukran Ustaz. Sama Ibu. Baiklah. Jazakumullah bil khair, insyaallah untuk semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajihim. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Mohon izin Ibu, Bapak Ibu sekalian untuk saya mengundur diri dari acara ini.